Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang konsep ekonomi publik. Ekonomi publik adalah hasil dari kinerja pemerintah dan segenap masyarakatnya dalam mengelola ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pengertian ekonomi publik. Ekonomi publik dahulu disebut dengan ilmu keuangan negara, merupakan satu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis peranan pemerintah dalam perekonomian dan dampak kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal terhadap suatu perekonomian. Ekonomi publik adalah aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau publik, menyangkut masalah normatif, kepatutan dan kepantasan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam kosakata Indonesia, kata publik mempunyai beberapa makna atau konotasi yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Kata publik dapat dikonotasikan sebagai negara atau pemerintah, seperti dalam terjemahan langsung dari kata publik administrasi menjadi administrasi negara, public finance menjadi keuangan negara, public official menjadi pejabat negara, public affairs menjadi urusan negara atau pemerintah, public diamond menjadi wilayah publik. 2. Kata publik dikonotasikan sebagai pendanaan dari kata umum atau masyarakat luas atau rakyat, seperti pendapat umum, terjemahan langsung dari kata publik opinion, kepentingan publik dari kata publik interest. 3. Kata publik dikonotasikan sebagai kombinasi dari kedua hal di atas, yaitu kombinasi dari kata negara, pemerintah, dan rakyat. Arti dan komponen sektor publik. Secara sederhana, sektor publik atau publik sektor dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan atau peraturan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi sektor publik masih sangat beragam karena dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, situasi politik, dan cara pengelolaan pada sektor publik. Sebagai contoh, di Indonesia pemahaman dan penghayatan makna dari Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara telah berubah dari suatu orde pemerintahan ke orde pemerintahan yang lain. Komponen sektor publik dalam GMS Manual 2001 seperti terlihat pada bagian 1. 1. Sektor pemerintahan. GMS Manual 2001 menyatakan bahwa sektor pemerintahan atau general government terdiri atas semua unit pemerintah dan institusi nirlaba. 2. Perusahaan publik. Perusahaan publik atau public corporation terdiri atas perusahaan publik keuangan finansial publik corporation dan perusahaan publik non keuangan non financial publik corporation. Lingkup dan proses kegiatan ekonomi publik. Lingkup dari bahasan ekonomi publik terdiri atas 1. Analisis dan desain kebijakan publik. 2. Keuangan negara, khususnya berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, termasuk dampak pajak dan pengeluaran pemerintah pada kesejahteraan rakyat. 3. Analisis kegagalan pasar dan kegiatan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan publik. Arus kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kegiatan produksi yang menghasilkan nilai barang dan jasa, yang nilai atau volumenya diukur dengan nilai tambah atau value added, dipicu dan digerakkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan konsumsi.
2. Konsumsi atau kebutuhan adalah pemicu utama aktivitas ekonomi masyarakat suatu negara. Terdiri atas konsumsi masyarakat C, konsumsi pemerintah G, maupun konsumsi orang luar negeri atau pasar ekspor. Dan untuk kebutuhan investasi atau kebutuhan modal serta untuk kebutuhan belanja luar negeri atau impor. Sekian materi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Selanjutnya bab 2, kegagalan pasar dan peranan pemerintah dalam perekonomian. Kegagalan pasar. Adanya kegagalan pasar memberikan justifikasi tentang perlunya campur tangan pemerintah untuk melakukan koreksi kinerja sistem pasar. Timbulnya kegagalan pasar adalah karena adanya faktor berikut. 1. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar. Ciri utama pasar monopolis adalah hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menjual barang di pasar, sehingga tidak terdapat barang pengganti atau barang substitusi yang disuplai oleh produsen lain. Oleh karena itu, pasar monopolitis tidak dapat menghasilkan efisiensi karena dua hal sebagai berikut. A. Tidak ada barang pengganti, maka konsumen tidak mempunyai pilihan lain kecuali membeli barang yang diproduksi monopolistis tersebut. Sebagai akibat, konsumen tidak dapat memaksimumkan kepuasan total. B. Monopolis dapat menentukan harga lebih tinggi dibanding ongkos marginal karena ia adalah pembuat harga atau price maker. Di lain pihak, efisiensi hanya dapat dicapai jika pasar bersaing secara sehat dan setiap produsen memproduksi barang ketika harga barang sama dengan ongkos marginalnya. Pelanggaran atas undang-undang tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni A. Sudut pandang pangsa pasar. Suatu badan usaha dikatakan melanggar undang-undang anti monopoli jika badan usaha tersebut menguasai di atas 50% dari kemungkinan pangsa pasar barang yang tersedia. B. Sisi perilaku badan usaha. Pelanggaran undang-undang anti monopoli terjadi jika badan usaha tersebut berkembang menjadi menjadi besar dan kuat dengan cara membentuk trust, kartel dan berbagai praktik monopoli lainnya. 2. Adanya barang publik. Beberapa jenis barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya, atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta, namun dalam jumlah yang terbatas, misalnya pertahanan, keamanan, peradilan, dan sebagainya. 3. Eksternalitas. Masalah eksternalitas menjadi isu penting dalam ilmu ekonomi akibat adanya keengganan para produsen untuk mengeluarkan biaya eksternalitas karena mereka memandang sungai, udara, gunung, dan lingkungan alam sebagai barang bebas atau free good. Untuk pembuangan limbah, padahal sungai, udara segar dan lingkungan yang sehat hanya tersedia dalam jumlah yang terbatas, sehingga semua kenyamanan tersebut bukan merupakan barang bebas. 4 kemungkinan eksternalitas, yaitu 1. Konsumen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas bagi konsumen lain. 2. Konsumen produsen, yaitu tindakan seorang konsumen yang menimbulkan eksternalitas positif maupun negatif terhadap produsen. 3. Produsen konsumen, misalnya adalah pabrik yang menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut.
4. Produsen-produsen. Misalnya adalah sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Perusahaan lain yang menggunakan air sebagai salah satu faktor produksi. Peranan pemerintah dalam perekonomian. Satu, peranan alokasi. 2, peranan distribusi. 3, peranan stabilisasi. Peranan berapa? 30. Kemudian berikutnya peran pemerintah dalam perdagangan internasional. Sudah ada di Baiklah presentasi dari kami, dan selanjutnya apabila teman-teman ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan. dari halaman berapa sih itu? Dari halaman Bab berapa? 1 bab 2. Agus, saya mau tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang dari halaman 6 juga itu ya? Halaman 6. Punya siapa halaman 6? Punya Andre. Punya Adek. Deh, yang halaman 6 itu kan yang perusahaan publik keuangan yang keuangan. Nah, dia itu kan perusahaan publik keuangan meliputi perusahaan publik moneter dan perusahaan publik non moneter, ya. Nah, itu perusahaan publik moneter itu seperti apa, yang non moneter itu seperti apa? Sebenarnya tadinya Ayo minta jelasin yang ini nih, yang bagian ini. Cuman, ya lah, yang ini Beb. Perusahaan publik moneter itu seperti apa dan perusahaan publik non moneter itu seperti apa? Ada sih jawabannya. Ya, nanya. Kan di halaman 3 itu ada sektor publik. Nah, itu tuh kan ada dari segi kepemilikan dengan segi kegiatan. Apa yang membedakan segi kepemilikan dengan segi kegiatan? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Berikut saya akan bertanya kepada kelompok 2 yang halaman 33 itu ada. Tidak usah lah, tidak apa-apa, kedengeran suaraku. Yang halaman 33 itu ada yang poin B, instrumen fiskal. Kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap permintaan. Tolong berikan contoh kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap permintaan tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari IWK. IWK tadi bertanya, apa perbedaan publik moneter dan perusahaan publik non moneter? Ya. Perusahaan publik moneter atau Monetary Financial Public Corporation mencakup bank sentral dan perusahaan penyimpanan selain bank yang dikendalikan oleh unit pemerintah. Dijelas dulu ya. Bank sentral atau central bank adalah badan atau otoritas mengatur mata uang yang independen yang menertibkan mata uang dan badan pemerintah lainnya sebagai institusional yang terpisah dan melaksanakan kegiatan bank sentral di Indonesia. Sedangkan perusahaan publik non moneter atau non monetary financial public corporation adalah seluruh perusahaan finansial yang dikendalikan oleh unit pemerintah kecuali bank sentral dan perusahaan penyimpanan publik lainnya. Untuk yang bank sentral tadi contohnya yang BI ya. Nah, terus kalau yang perusahaan publik non moneter itu? Bank konvensional. Perusahaan finansial itu Ya. kayak finance itu bisa nggak? Termasuk sih.
pengawas di bawah ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Desi. Segi kegiatan atau aktivitas, sektor publik adalah seluruh kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, baik dari hasil pungutan pajak maupun penerimaan negara lain-lain, termasuk yang bersumber dari utang. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah penyediaan pelayanan yang dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat. Dilihat dari segi kepemilikan, sektor publik adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh umum atau masyarakat, bukan oleh pemegang saham atau sekelompok orang. Untuk contohnya bisa kita ambil dari program pemerintah BLT atau PKH. Itu tadi termasuk kepemilikan kegiatan yang BLT. Kalau BLT dan PKH itu suatu program kegiatan dari pemerintah. Oh, jadi itu dari kegiatan. Ya, untuk masyarakat itu bisa diakui untuk kepemilikan masyarakat. Iya, itu dari segi kepemilikannya. Jadi milik masyarakat, bukan dari pemegang saham pribadi atau sekelompok orang. Jadi itu masyarakat. Berarti bukan dari kegiatan oleh pemerintah. Tidak, kegiatannya dari pemerintah, Kegiatannya juga dari usaha. tapi untuk masyarakat. Kegiatan itu dari pemerintah, tapi disalurkan untuk masyarakat. Itu contohnya. Itu menurut aku. Nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh dosen aku. Baik. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Anggi. Berikan contoh instrumen fiskal. Contohnya ialah seperti sekarang ini kan ada subsidi gas dan BBM. Oh iya, betul. Tujuan kebijakan Aduh. Yang hijau untuk miskin. Iya, gas subsidi yang murah tuh. Yang hijau. Yang 3 kilo, yang 3 kilo. Yang mampu beli yang lebih besar. Iya. Yang aku jual. Tujuan Subsidi kebijakan sebenarnya. fiskal di bidang bahan bakar ini ialah untuk memperlancar mobilitas serta transaksi ekonomi dalam masyarakat. Iya. Itu salah satu contohnya. Oke, siap-siap. Tidak apa-apa, saya coba. Baiklah, sekian presentasi dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.